Ini Februari ya, bulan 2 di 2019 dan ini kita jumpa di awal bulan Februari di mana kantong kita masih tebal semuanya ya. Gimana kabarmu Is? Alhamdulillah baik. Kita udah lama nggak jumpa sama Rais karena si Rais ini sering manggung ya. Manggung di sana kemari. Jadi mungkin juga kalau ada teman-teman yang punya kafe ataupun punya spot-spot Ya, untuk silakan dipromosi. aku promosiin dia gitu karena kenapa? Kalau dia punya uang banyak dia bakal naktirin saya. Oh, itu pasti ya. Pernah selama ini naktirin? Hah? Gak. Tapi yang mau datang Ya elah. Bayangin aja dia ngundang pasangan suami istri ini kan. suami-suami kan? Iya sama suami. Sama suami. Iya, tapi kalau udah malam minggu tuh kan pengennya berdua aja sama suami. Anak mau dibawa kemana? Oke, nah pemirsa di Aceh Gino seperti biasa hadir setiap hari Senin dan juga Rabu. Dan kami membuka untuk Anda yang pengen bergabung, apakah itu komunitas, apakah itu juga hobi, apakah itu orang-orang adik-adik yang berprestasi. Yang pastinya wadah ini adalah khusus untuk anak-anak muda yang produktif ya. Kalau juga pengen nih gabung ataupun nanti di luar sana ada yang pengen gabung dengan kita, apakah bikin sebuah project juga bisa ya, lumayan bisa. Kan soalnya. Oke, berbicara tentang komunitas yang udah banyak sekali, kurang lebih udah 100 komunitas ya. 100 ya. Iya kan, bener ya? Oke, nanti kalau anniversary 1 tahun kita bakal ngadain apa ya gitu. Adain acara paling besar lah. Giveaway. Giveaway. Dari mana? Dari dia gitu uangnya. Oke. Nah, hari ini saya juga masih mengundang komunitas yang luar biasa ya, di mana yang bersihkan anak-anak muda yang kreatif dan juga mereka peduli dengan sosial, dengan lingkungan, dengan pendidikan, kesehatan dan segala macam aspek sosial di Aceh sekarang ya. Langsung mereka sudah ada di sini ya. Langsung kita kenalan dengan komunitas Turun Tangan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ganteng dan juga cantik nih ya. Kapan saya bisa hijrah seperti ini ya? Selamat pagi. Boleh dong kenalin dengan teman-teman di luar sana. Dari namanya, kemudian dari apakah Anda ini? Belum atau tidak? Kamu promosi nih. Ayo silakan. Oke, dari mana dulu nih? Ladies first. Iya, benar. Oke, perkenalkan nama saya Ulfa Khairul Rahma. Sekarang di Turun Tangan Aceh itu menjabat di Ketua Bidang Pendidikan. Wow. Memang basicnya adalah sarjana pendidikan? Enggak sih, cuman hobinya mungkin ngajar. Oh, hobinya ngajar. Sebelum masuk ke cowok-cowok nih, tadi kan di bidang pendidikan. Ini mengajar gitu di komunitas atau bagaimana? Iya, mengajar. Jadi memang fokus kalau misalnya Turun Tangan ini kan tersebar di banyak provinsi juga. Nah, kalau di Aceh itu memang fokus kita di pendidikan. Nah, cara kita kegiatan-kegiatannya ya seputar mengajar. Jadi kita ngelihat nih sekolah-sekolah yang memang menurut kita masih kurang guru yang kreatif misalnya gitu, atau yang memang membutuhkan untuk kedatangan relawan. Jadi kita ngajar di sana, kita kasih ilmu-ilmu yang memang nggak kayak di sekolahan, tapi yang memang cara mengajar asik, cara belajar asik gitu. Jadi sebentar ya, sebelum kita masuk lagi. Nah, beberapa waktu yang lalu juga Aceh ini sempat mungkin viral ya tentang di Nagan Raya, salah satu kabupaten yang terkaya di Aceh, mereka yang tidak punya akses untuk ke sekolahnya dan juga kekurangan guru. Ini bisa nggak sih kalian untuk langsung turun tangan ke sana, mungkin bisa memberikan bantuan guru-guru yang hanya dibayar gratis, gitu, bagaimana? Jadi kalau misalnya ada salah satu program yang memang itu bukan hanya di lintas Banda Aceh atau Aceh Besar aja, memang kita keluar kayak kemarin pernah ke Aceh Jaya. Ini kan tadi ngomongin tentang Nagan Raya ya, betul. Lagi bukan ranah Banda Aceh dan Aceh Besar. Jadi kemungkinan bisa, cuman nanti kita tuh biasanya ngadain acaranya itu bukan dengan ngantar delegasi selama berapa lama, enggak, tapi lebih kita mau buat kegiatannya selama 5 hari. Di situ kita totalitaskan, kita datangkan relawan-relawan kita. Jadi di situ semuanya nanti kita buat kegiatan-kegiatan mengajar, bermain. Jadi namanya itu traveling dan berbagi. Bisa aja mungkin nih baru dapat informasi, nanti mungkin bisa kita diskusi. Iya, soalnya itu kampung halaman saya gitu ya. Okay. Jadi dengan hasil panen bumi yang sangat berlimpah sekali ya, seperti sawit ya. Ini bisa diproses menjadi minyak sawit ataupun segala macamnya. Ini kan paling terkaya nih di Aceh. Tapi miris sekali bahwasanya masih banyak anak-anak sekolah di sana yang tidak punya akses ke sekolah, di mana bisa mungkin dicek ke YouTube gitu ya. Mereka hanya menyeberang dengan seutas tali baja untuk ke sekolahnya. Bayangin sungai dengan kedalamannya 4 meter dan bayangin lagi kalau itu lagi banjir. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan aja. Ya. Di Nagan Raya di Kecamatan Merbau.
Merbau. Nah, jadi ini saya langsung ke kampung saya sendiri nih ya, tapi saya juga belum pernah ke sana sih. Oke, next ya, nanti kita skip dulu ya. Lanjut lagi ke Ryan. Halo Ryan, senyumnya manis sekali Ryan. Sama kayak Ulfa, boleh Oke, baik. perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ryan Azmi. Kebetulan di Turun Tangan Aceh saya menjabat sebagai Ketua Bidang Sosial. Gitu Kak. Sama mungkin pertanyaannya sosial ini lebih fokus isu utamanya seperti apa sekarang? Isu sama kita di sosial sih sebenarnya kita lebih ke upgrading terhadap pemuda-pemuda yang ada di Aceh gitu Kak ya. Selain dengan adanya musibah beberapa di ibu kota dan juga di luar kota kita juga sebenarnya upgrading tentang kepemudaan kita di Aceh. Nah, sosial tuh nggak mesti harus gimana ketika ada musibah kita perlu terjun, tapi kita juga upgrading kepemudaan kita yang ada di Aceh, juga relawan-relawan internal kita untuk untuk orang ini bisa lebih improve terhadap apa yang terjadi di Aceh gitu. Nah, isu utamanya di Aceh sekarang adalah kesenjangan sosial, di mana yang kaya terus, yang miskin terus. Nah, ada kasus di salah satu daerah ini di Kaju ya, kalau nggak salah di Neuheun ya. Ya Neuheun, kita pernah beberapa kali mengundang kecilnya juga ya. Di Neuheun ini banyak sekali permasalahan, mulai dari rumah tangga KDRT, kemudian tentang anak yang tidak sekolah. Apakah itu kalian juga bisa membantu mungkin? Iya, mungkin kalau di Turun Tangan sendiri kan kita punya beberapa mahasiswa dan yang udah alumni di berbagai bidang jurusan kan Kak. Mungkin ada juga terutama dari kami juga pribadi, sebenarnya kami merupakan sarjana hukum semua. Ya kan. Mungkin untuk tahap mediasi segala macam terhadap masyarakat mungkin kita sudah ini kan. Cuma untuk implementasinya di kegiatan kita ini kita lagi diskusikan juga di badan pengurusan harian juga. Iya. Mengenai akan Artinya kalian mewakili Provinsi Aceh atau Banda Aceh? sebenarnya Banda Aceh sih Kak. Karena dulu kita kan istilahnya yang berdiri itu cuma satu di Banda Aceh, makanya kita taruh nama Turun Tangan Aceh. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu beberapa tahun kemudian muncul relawan-relawan di setiap daerah yang lain gitu. Ada di relawan Turun Tangan Lok Sumawe, sudah tersebar sekarang. tersebar. Luas sekali. Sampai ke Aceh Singkil sudah ada sekarang. Wow, keren. Nah, terakhir, siapa nama Anda? Terpesona nih sama kumisnya. Oke, nama saya Ryan Alam Gafar. Biasa dipanggil Ryan atau Alam. Mungkin bisa dipanggil Alam aja ya, karena nama kita sama nih, Ryan juga. Jadi mungkin bisa dipanggil Alam aja. Saya menjabat di Turun Tangan Aceh ini sebagai sekretaris umum. Sekretaris umumnya. Asik ya, biasanya sekretaris itu perempuan ya. Iya, ini Ketuanya nggak datang Sempil nih beda. ceritanya. gimana? Ketuanya dari Turun Tangan. Ketuanya kebetulan kita lagi pulang kampung ke Adia ya. Ada kegiatan. Ada Jadi, kegiatan. ada kegiatan. Jadi Baik. Nah tadi kita cek dulu. sebelum membahas banyak tadi sempat tersebut nama Pak Anies. Siapakah beliau? Iya, beliau kan sekarang posisinya kan masih gubernur DKI ya. Iya, Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan. Oke. Jadi dulu awalnya itu Turun Tangan ini sebenarnya sebuah platform gitu di web. Dia itu siapa yang mau ikut web itu tujuannya ini untuk mengedukasi politik anak muda gitu kan. Nah, siapa yang ingin bergabung ke dalam edukasi tersebut, ikutin hal-hal yang ada dalam webnya itu, kita harus daftar dulu nih. Harus daftar dulu ke dalam web tersebut. Nah, kebetulan di Aceh sendiri itu ada namanya Kak Riza. Itu pada 2013 Kak Riza beliau nge-kontak ini email di Turun Tangan itu, turuntangan.org namanya. Dia ngontak, kemudian nanya nih, siapa aja sih anak Aceh yang udah daftar di sini gitu kan. Setelah dia ngontak dan dibalas gitu kan, kemudian dikasih nih nama-nama anak Aceh yang udah daftar ke web itu. Kemudian Kak Riza ini langsung nge-track siapa aja ini orang-orangnya dan ngajak ngopi, ngajak ngumpul, ngopi. Kemudian dari situlah 23 Desember ya 2013 langsung disahkan Turun Tangan Aceh itu. Jadi satu ide gitu ya. Mereka pun kebetulan fans beratnya Pak Anies lah kita bilang pada Aceh itu menggandrungi beliau. Kalian memegang semua bidang aspek yang ada di Indonesia, yang ada di Aceh mungkin seperti tadi bidang pendidikan, sosial, lingkungan, kesehatan kita nggak ada, budaya juga belum, cuman lingkungan kemudian ada humas ya. Humas. Baik. Nah, mungkin bisa kita tampilkan dulu foto-foto ya. Saya juga bakal nanya apa saja kegiatan yang sudah mereka lakukan ya. Mungkin nanti boleh teman-teman bahas ya. Boleh yang akan banget ditampilkan gitu kan, sekalian promosi.
Oke, nah sampai kita menunggu foto yang akan ditampilkan untuk Alam sendiri. Di Aceh sendiri kan sudah seberapa sering kalian melakukan kegiatan yang bersifat ini kemanusiaan loh? Kalau bersifat Ya. kemanusiaan ya. Sebentar Alam. Oke. Ya, kita komen dulu ya, foto ini apaan nih? Ada anak-anak nih. Ini kebetulan agenda terbaru kita ya. Itu kita ngadainnya di Pulau Nasi di Kecamatan Pulau Aceh. Itu agenda tahunan kita sebenarnya, traveling dan berbagi. Iya. Wow. Nah, jadi traveling dan berbagi ini kita 5 hari ya, kalau nggak? Kemarin itu ya 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Jadi di situ kita sisipin ada kelas cita-cita sehari untuk anak-anaknya. Kita buka pemikirannya gitu. Bahwa cita-cita itu nggak monoton kayak yang udah dibilang selama ini gitu kan. Nah, kemudian di hari kedua kita ada namanya kelas lingkungan. Iya. Dia dibarengi dengan langsung clean up ke pantainya. Nah, itu kan tadi ada dilihat kan anak-anak yang bersihin pantai gitu. Di situ sampahnya dari luar negeri semua loh, Kak. Iya. Dari luar negeri. Iya. Iya, ada Jadi botol-botol mineralnya itu. Pakistan. Ya kan pulau itu. Iya, pulau. Iya. Gitu. Iya, dari Pakistan, Kamboja, ada Cina. Itu ada merek-merek semua Iya, ya. merek semuanya gitu. Ini relawan-relawannya lagi Ini main relawan-relawan. abang. Semangat 45. Ini kayaknya kenal deh yang tengah itu. Yang mana? Raya Alam. bukan sih? Iya, masih gondrong-gondrong gitu. Itu lagi masa-masa rambutnya. Gondrong ya. Iya. Oke. Ini di Aceh Jaya. Aceh Jaya, cerita dong tadi di Pulau Nasi, ini kan saya juga belum pernah ke sana sama sekali. Iya. Sebenarnya lingkungannya tuh seperti apa sih pulaunya itu? Apakah juga sama dengan Pulau Sabang atau gimana? Kalau dari segi wisatanya ya, kalau wisatanya itu masih tertutup sekali. Maksudnya dalam artian belum rame orang yang Mengunjungi. mengunjungi Oke. gitu ya. Belum pengelolaannya belum terlalu Baik ya. gitu kan. Tapi masih asri kali gitu. Kalau infrastrukturnya Ryan di Pulau Nasi ataupun tempat-tempat yang mungkin maaf agak Ke pinggir gitu ya. ya tertinggal. Iya. Kalau untuk infrastrukturnya sih seperti halnya yang ada di Aceh besar lainnya, itu misal di ujung-ujung Aceh besar yang lain, di Lung atau di mana, untuk infrastruktur orang ini sebenarnya sudah mencukupi sih. Cuma untuk SDM-nya aja, SDM sumber daya manusianya aja yang memang masih terbatas gitu kan. Masang guru aja masih beberapa, malah kepala sekolah aja harus kerja ekstra di sekolah itu untuk aktif mengajar lagi gitu. Itu Di Pulau Nasi Pulau, tadi. SD di Pulau Daun. Nasi. Benar nggak isu yang saya dengar bahwasanya guru di sana dibayar tidak layak? Benar atau Pak? Kan Kalau pernah bikin survei gitu? Mungkin kalau misalnya terkait dengan pertanyaan itu kami belum pernah meneliti sebelumnya, jadi takut nanti salah jawab. Oh, salah jawab. Karena memang fokusnya ke sana. Biasanya kalau ke sana tuh memang cuman ya apa namanya mengimplementasikan apa yang udah kami programin sebelumnya. Jadi kayak yang sudah Alam sampaikan tadi, Oyan juga di sana tuh kita lebih ke apa nih yang ngajar gitu. Terus juga ada kegiatan kayak lomba, games dan lain sebagainya. Jadi komunikasi terkait hal ini, informasi ini kami nggak pernah langsung yang bertanya tentang gitu sama finansial atau guru-guru apa. tersebut, Lebih oke. kepada kayak guru-guru mungkin kayak tadi Oyan sempat bilang terkait dengan SDM yang kurang. Nah, waktu kami sampai ke sana itu guru-gurunya pada minta diajarin Microsoft Word ya kemarin. Jadi mungkin jadi curhatan mereka seputar memang yang SDM, nggak tersirat tentang gaji dan lain sebagainya. Oke, artinya memang mereka bekerja dengan hati. Iya, Ya, berapapun gaji mereka terima, karena niatnya memang untuk mengajar ya. Oke, agar semua anak-anak di Aceh ini cerdas, pintar, dan memiliki masa depan yang cerah yang pastinya. Alam tadi sempat terputus tentang kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Ini kegiatan kita berbicara tentang yang besar, seperti berapa kali juga Aceh terkena bencana. Nah, seperti apa kegiatan yang sudah kalian lakukan? Kalau misalnya tadi ditanya aksi kemanusiaan ya. Betul. Nah, kalau kemanusiaan kita ada beberapa kali nih. Contohnya kayak itu galang dana untuk korban Sinabung ya. Sinabung yang kemarin erupsi kan. Kemudian PD PD Jaya. Jaya yang Aceh sendiri. Itu yang kalau PD Jaya kita langsung ada turun ke lokasi. Sudah selesai? 100% full sudah selesai atau masih ada PR-PR yang harus dibenahi? Mungkin masih ada ya PR Masih? yang kami harus follow up lebih lanjut mungkin kayak ke sana atau apa. Cuma kemarin itu kami langsung sana untuk trauma healing. Itu have fun sama anak-anaknya gitu kan di satu kampung. Kemudian itu yang di Pidijaya. Untuk yang di daerah kemarin tuh kita juga aktif nih kalau misalnya ada bencana-bencana baru misalnya kayak di Lombok, Palu, kita ikut dana. Itu biasanya kita ngamen. Ngamen di sini apa Di Banda ngamen ya, di sini? warung kopi gitu kan. Hasil sumbangannya disalurkan ke Iya, disalurkan. daerah-daerah tersebut. Baiklah. Nanti kita sambung lagi ya pemirsa, jangan keluar mana, tetap di Aceh Cino.